Kita masuk pada video bagian yang ketiga. Ini adalah materi baru mengenai grafik fungsi eksponensial. Pertama, untuk bentuk umum fungsi eksponensial itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ka pangkat X, atau bisa dituliskan bentuknya seperti ini. Fungsi F di mana X memetakan Ka pangkat X. Nah, sekarang kita mengenal bagian-bagiannya. Kalau X ini itu adalah peubah atau variabel bebas. Jadi ini bebas ya, maksudnya nilainya terserah mau dari negatif atau mau dari positif. Ini maksudnya dibaca daerah asalnya atau nilai X-nya itu dari negatif tahingga sampai dengan ke tahingga nilainya. Jadi boleh terserah mau ambil nilainya dari arah yang negatif, mau min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, atau mau ambil nilai 1, 2, 3 terserah. Mau ambil nilai yang bilangan pecahan boleh, mau ambil bilangan yang bulat boleh, terserah. Yang penting bilangannya kan di sini katanya bebas, berarti terserah kita mau ambil yang mana, yang penting mudah kita cari. Kemudian untuk A ini yang ini ya, maksudnya A itu adalah bilangan pokok atau bahasa lainnya adalah basis. Nah, syaratnya di sini nilai A-nya harus lebih besar dari 0. Nilainya nggak boleh 1 di sini, dia harus lebih besar dari 0 syaratnya ya. Ini dia harus perlu diingat. Ada gunanya nanti. Kenapa ya? Nah, syaratnya di mana nilai A-nya harus lebih besar dari 0, A-nya harus kurang dari 1. Atau nilai A-nya harus lebih besar dari 1. Jadi dia nggak boleh nilainya 1 ya, harus lebih besar dari 0. Kalau 0 boleh nggak Bu? Kalau 0 nggak boleh, kan nilainya kan harus lebih besar dari 0. Nah, nilainya juga nggak boleh 1. Oke, nanti kita kasih contoh ya. Kemudian Y yang mana yang ini? Jadi Y itu biasa dituliskan dengan bentuk Fx ya. Y itu adalah variabel tak bebas. Kenapa dibilang tak bebas? Karena ini tadi pengaruhnya. Misalkan di sini 2, berarti otomatis dia mengikuti hasilnya berapa di sini, jadi 3. Jadi nggak bebas. Kalau di sini bebas, kalau di sini nggak bebas. Ini tergantung dari ini ya. Kemudian K ini adalah nilai konstantanya. Oke, contohnya seperti ini ya. Untuk bentuk umum fungsi eksponensial, contohnya misalkan fungsi Fx, atau bisa kita tuliskan Y ya. Nah, jadi ini sama dengan ini sama aja tulisannya. Kayak kalian belajar persamaan linear dua variabel, kan ada pakai ini persamanya, ada pakai yang ini ya. Nah, fungsinya contohnya ya 2 pangkat X. Yang mana yang variabel atau peubahnya? Yang pangkat ini. Kemudian bilangan pokoknya yang mana? Bilangan pokoknya adalah 2. Nah, nilainya apa? Nilainya lebih besar kan dari 0, ya nggak 1. Kemudian variabel tak bebasnya yang mana? Variabel tak bebasnya itu adalah yang ininya. Nah, tergantung dari nilai X-nya berapa, nanti ketemu nilainya berapa gitu. Kemudian konstantanya berapa? Ayo, konstantanya berapa di sini? Konstantanya nilainya adalah 2 ini sendiri ya. Nah, kemudian ada juga contoh lain. Itu adalah 1/2 pangkat X. 1/2 boleh nggak Bu? Boleh. Tadi kan syaratnya nilainya boleh antara 0 dengan 1. Antara 0 dengan 1 itu kan ada 0,1, 0,2. Kalau kita jadikan 0,5 bisa kita jadikan 1/2 kan. Nah, boleh yang ini, asal dia tidak boleh nilainya 0 atau tidak boleh nilainya 1. Banyak lagi contohnya. Y sama dengan 2, ya, di sini tidak ada variabel ya. 2 X plus 5. Nah, ada juga ini bentuknya. Jadi variabelnya di pangkatnya ya, bukan di sini. Variabelnya di atas atau di pangkatnya, di eksponennya. Ada juga yang bentuknya 5
1/5 ya, 1/5 X kurang 2 tambah 3. Nah, ada juga seperti ini bentuknya ya. Oke. Ini adalah contoh-contoh dari fungsi eksponensial. Ada yang lain lagi selain ini, silahkan bisa diperbanyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat gambar grafik fungsi eksponensial. Dari contoh soal ini tadi, Ibu ambil satu contoh yang ini ya. Oke. Yang fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi bentuk ini kita bisa tulis gini ya. Fx tadi sama aja dengan y. Y karena kita biasa gunakan y kan. Y sama dengan 2 pangkat x. Ibu juga biasanya jarang gunakan fx, biasanya gunakan y di sininya. Nah, ini ganti ya, pakai ini boleh. Karena kan tadi fx sama dengan y, ini sama aja nih, dua ini. Oke, sama aja ya, atau ibu bilang gitu berarti itu sama. Nah, sekarang kita cari nilai y-nya berapa. Kemudian titik koordinatnya di sini berapa. Caranya adalah dengan memasukkan nilai x-nya tadi. Jadi terserah sembarang kita ambil nilai x-nya. Tapi harus dibatasi juga, karena nanti kalau kita terlalu banyak ngambil nilai x-nya nanti bukunya kepenuhan nanti. Jadi kita batasi kita ambil dari min 3 sampai 3 ya. Boleh. Yang penting ada 5 angka. Atau dari min 2 boleh sampai 2, silahkan. Jadi nggak terbatas, boleh aja ngambil yang banyak, lain teman dibatasi karena tergantung dari nanti gambar grafik yang akan kita buat di buku. Nah, kemudian kita bagaimana mencari nilai y-nya? Nah, untuk mencari nilai y-nya di sini saya uraikan. Y sama dengan 2, x-nya tadi berapa? X-nya pangkat min 3. Kita sudah belajar dasar-dasar dari sifat-sifat eksponensial kan? Nah, 2 pangkat min 3. Berarti kita gunakan sifat eksponen yang a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 1/2, pangkatnya jadi positif ya. Hasilnya berapa? 2 dipangkatkan 3. 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8. 1/8. Berarti di sini hasilnya 1/8 ya. Oke. Kemudian kita masukkan lagi yang min 2. 2 pangkat min 2. Sama tadi 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1/4. 1/4 berarti min 2 1/4 ya. Oke. Kemudian min 1 lagi kita masukkan ke pangkatnya. 2 pangkat min 1 hasilnya adalah 1/2. 1/2 di sini. Min 1 1/2. Selanjutnya y sama dengan 2 pangkat x-nya kita ganti 0. 2 pangkat 0 berapa sifatnya, masih ingat? Nilainya berapa? 1. Oke, berarti 1. Berarti titik koordinatnya 0, 1. Kemudian y-nya kita masukkan lagi, ganti dengan 1 ya. Kita ganti dengan 1. 2 pangkat 1 berapa nilainya? Ya 2. Berarti titik koordinatnya 1, 2. Selanjutnya y kita masukkan 2 pangkat berapa? Pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 kali 2 sebanyak 2 kali ya, 4. Kemudian di sini 2 sama 4 ya. Terakhir kita masukkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa nilainya? 8. Berarti di sini 38 titik koordinatnya. Oke, sudah. Kalau ini sudah kita cari, nanti yang kita gunakan adalah ini nanti. Yang kita gunakan adalah titik koordinat ini nanti untuk menggambar di grafiknya. Oke, di sini kita mau menggambar grafik. Saya tulis di bawah sini ya. Nah, bagaimana cara menggambar grafik? Yang pertama kita mau buat titik koordinatnya ya. Oke.
Oh, begini saja. Saya akan lanjutkan di video yang keempat ya, supaya nanti biar terlihat jelas untuk gambarnya.